Jadi di bagian paling awal tadi kan saya minta kalian itu bagaimana bisa membedakan antara transaksi yang ekonomik, ada hubungannya dengan perlu dicatat di akuntansi, sama transaksi yang nggak butuh dicatat. Contoh, ini ada membeli komputer. Membeli komputer itu bakalan ngefek ke aset atau liability atau equity yang tadi sudah kita pelajari, berarti itu harus dicatat. Nah, kalau ada diskusi desain produk dengan potential customer, itu masih belum dicatat ya, teman-teman. Karena itu masih diskusi, masih desain juga. Belum ada pengeluaran uang, belum ada kepastian di sana. Membayar sewa, wah itu contoh yang tadi sudah disampaikan oleh salah satunya oleh Maria Magdalena tadi, berarti membayar sewa itu jelas ada hubungannya dengan ekonomi, perlu dicatat. Jadi, dalam perusahaan itu ada transaksi yang harus kalian pisahkan. Ada transaksi yang perlu dicatat, economic event namanya, ada transaksi yang nggak perlu dicatat. Nah, yang nggak perlu dicatat itu biarin aja. Kemudian, ini contoh ya. Contoh ini akan saya lanjutkan lebih dalam minggu depan. Jadi hari ini saya mau berhenti sampai sini dulu. Tapi kira-kira saya mau kasih pengantar minggu depan kita akan melakukan apa. Yang tadi saya bilang minggu depan kalian persiapkan kuis secara online. Kita nanti akan menggunakan program Quizzes. Selanjutnya ikuti terus update info dari kelas B1 saya ini. Contoh ya, contoh. Yang akan saya ajak kalian untuk melakukan analisa transaksi itu seperti ini contohnya. Nama perusahaannya adalah Softbite. Nama ownernya adalah Reynil. Ingat, kita akuntansi. Akuntansi itu selalu berpikir dari segi perusahaannya. Berarti kita selalu jadi Softbite-nya. Reynil memutuskan untuk mendirikan suatu perusahaan pengembangan jasa aplikasi smartphone yang diberi nama Softbite. Tanggal 1 September 2017, Reynil itu menginvestasikan kas 15.000 ke dalam bisnisnya. Kalian harus mencari. Di sini ada aset, itu sudah diberikan pilihan. Cash, itu uang tunai. Account receivable, itu artinya piutang usaha. Supplies, perlengkapan. Equipment, itu peralatan. Liability-nya hanya ada satu pilihan, yaitu account payable, hutang usaha. Owner's equity-nya seperti tadi ada 4 pilihan, owner's capital, drawing, revenue, atau expense. Kalian kalau di akuntansi harus selalu memilih 2 hal yang terpengaruh. Jadi pilih 2 hal yang terpengaruh atas transaksi ini. Yang terpengaruh pertama adalah kalau kita jadi perusahaannya Softbite, ada suntikan dana 15.000 ke dalam bisnis, berarti ada uang cash yang bertambah. Makanya di sini kita tulis uang cash. Cash adalah bagian dari aset, cash-nya bertambah. Lalu di sisi lain, ada modal pemilik yang juga bertambah. Ingat tadi, suntikan dana dari pemilik itu bahasa Inggrisnya adalah owner's capital. Jadi bertambah di kas dan bertambah di owner's capital. Siapa yang mau tanya sampai di transaksi yang pertama? Belum ada pertanyaan di transaksi pertama? Contoh, transaksi yang kedua sekarang. Transaksi yang kedua, Softbite membeli peralatan komputer tunai 7.000. Cari 2 hal yang terpengaruh ya. Siapa yang bisa cari 2 hal yang terpengaruh? Ya, Bu. Luigi Rafael, silakan. Ya, Bu. Di cash berkurang 7.000, terus di peralatan bertambah 7.000. Pintar. Jadi ya, transaksi yang kedua ini, peralatan komputernya nambah. Peralatan itu bagian dari aset, kemudian cash juga bagian dari aset berkurang. Jadi peralatannya nambah tapi cash-nya berkurang. Betul itu. Selanjutnya lagi, transaksi ketiga. Luigi Rafael tadi ada di NRP belakangnya aja berapa Luigi? 206 Bu. ya. Iya. Oke. Selanjutnya transaksi yang ketiga. Membeli suplai secara kredit. Jadi Softbite membeli headset dan aksesoris lainnya 1.600, tapi bayarnya masih kira-kira beberapa bulan ke depan. Jadi kalau tadi September, kira-kira bayarnya nanti baru Oktober. Apakah yang terpengaruh? Jessica, Bu. Beatrice, saya lihat Beatrice itu. Beatrice, silakan Beatrice Septia. Apa Beatrice? Halo Beatrice? Halo, Bu. Ya? Yang
Yang supplies-nya bertambah 1.600. Lalu? Terus di account payable-nya juga bertambah 1.600. Jadi, halo, ada yang baru bergabung, Natalia Kuncoro. Natalia Kuncoro kelasnya pengantar akuntansi B1 betul kah? Natalia Kuncoro? Ya. Menghilang. Nggak ada di data kita. Iya, menghilang ya. Sudah nggak ada. Jadi, ada, betul tadi, Beatrice diulangin lagi dong. Bertambahnya. Yang di suppliers bertambah 1.600. Lalu? Halo? Yang di suppliers bertambah 1.600. Di account payable-nya juga bertambah 1.600. Kenapa kok nggak ngurangin cash seperti transaksi di atasnya? Kenapa nggak berkurang cash? Kenapa kok nambah account payable? Fred. Karena kan di sini kan dia masih ngutang. Jadi hutangnya itu masih dibayar beberapa bulan ke depan begitu ya? Karena hutangnya masih dibayar beberapa bulan ke depan, berarti itu hanya menambah hutang begitu. Tadi ada yang mau menyela saya, siapa itu? Gak ada. Beatrice Septia 378. Esel sama Alvin, Ruichi Rafael 206, Beatrice Septia 378. Poinnya sama seperti yang pertama awal tadi ya. Karin, William, Felis tadi ya. Yang menjawab buku besar apa yang samakan dengan yang pertama tadi. Pokoknya kalian catat deh. Ini menjawab apa, ini menjawab apa. Biar nanti saya yang alokasikan poinnya sendiri. Ya, Cik. Jadi, ya teman-teman, minggu depan kita akan bahas lagi lanjutan lebih dalamnya ini. Saya hentikan dulu sampai di sini. Tugas kalian adalah selama seminggu ke depan persiapkan berarti ini. Apa saja jenis-jenis aset, apa saja jenis-jenis liability, dan apa saja jenis-jenis equity ya. Di sini kurang lebih ada, kita coba lihat dulu, di sini kurang lebih ada 10 transaksi. Kalian pelajarilah dari 10 transaksi ini nanti mewakili seperti apa yang akan kita bawa ke pertemuan kita minggu depan ya. Halo. Minggu depan, Tolong. ya Alvin. Ya Vin, apa Vin? Ya, nggak jadi. Oke. Jadi, minggu depan, tanggal 18, itu rencananya kita mau bermain kuis secara online. Kalian pelajari apa saja yang termasuk aset, liability, dan equity. Kemudian di sini kurang lebih ada 10 transaksi. Coba dibaca-baca dulu deh. Transaksi yang pertama itu memberikan pengaruh kas-nya bertambah, owner's capital bertambah. Transaksi yang kedua, equipment-nya bertambah, cash-nya berkurang. Transaksi ketiga, supplies bertambah, hutang bertambah. Kalian coba pelajari dulu 10 transaksi ini sambil mengenal lebih dalam kenapa asetnya bertambah, berkurang. Kenapa liability-nya bertambah, berkurang. Kenapa equity-nya kok milih yang capital atau drawing atau revenue atau expense itu. Kalau yang equity ini operatornya pasti ya. Capital pasti plus, drawing pasti minus, revenue plus, dan expense minus. Hari ini saya rencana memang belum masuk hitungan. Minggu depan saya baru mengajarkan kalian tentang transaksi analisis ini lagi lebih dalam. Dan kita langsung masuk ke bikin jurnal ya. Kita minggu depan sudah mulai mau masuk dari yang awal itu bikin jurnal. Jadi ini saya lewati. Kita bahas dulu hari ini sampai di slide 41 ini. Minggu depan akan saya bahas lagi selanjutnya. Ada pertanyaankah sebelum saya tutup pertemuan yang hari ini?